Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali diberikan nikmat sehat dan sempat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melanjutkan mata kuliah filsafat hukum Islam. Dan marilah kita mengucapkan sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat perjuangan beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, kita bisa mengenal iman, Islam, dan ihsan. Pada filsafat hukum Islam ini kita sudah sampai pada pertemuan ketiga, yaitu tentang sumber-sumber hukum Islam. Sebenarnya apa saja sumber dalam hukum Islam? Tentunya kalau kita ingin mempelajari filsafat hukum Islam, kita harus mengenal dulu apa itu sumber dari hukum Islam tersebut. Dalam sumber hukum Islam ada klasifikasi sumber hukum Islam. Yang pertama adalah mujma' alaih, yaitu sumber-sumber hukum Islam yang disepakati dan tidak ada perdebatan di antara para ulama bahwa hal tersebut merupakan sumber hukum Islam. Kemudian yang kedua adalah mukhtalaf fih. Yang kedua ini adalah sumber-sumber hukum Islam yang masih terjadi perdebatan antara ulama apakah hal ini masih layak disebut dengan sumber hukum Islam atau tidak. Kemudian untuk sumber hukum Islam yang mujma' alaih, yang terjadi kesepakatan dari para ulama, yaitu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Ayat ini mengindikasikan bahwa hukum Islam memiliki 4 sumber utama. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran ini merupakan indikasi dari ayat atiullah, yaitu taat kepada Allah. Apa Al-Quran? Al-Quran ini merupakan Al-Kitab Al-Munazzal ala Rasulillah Muhammad Al-Maktub fil Masahif Al-Mangkul ilaina anhu naklan mutawatiran bila syubhah, yaitu Al-Kitab Al-Munazzal, yaitu kitab yang diturunkan ala Rasulillah kepada Rasulullah Muhammad, yaitu Nabi Muhammad, Al-Maktub yang ditulis, fil Masahif, di dalam kitab-kitab atau mushaf, Al-Mangkul ilaina, yang pindah, yang bisa tersalurkan kepada kita, naklan mutawatiron, yaitu dengan perpindahan yang mutawatir bila syubhat, tanpa adanya syubhat. Kemudian yang kedua adalah atiur rasul. Atiur rasul ini merupakan indikasi bahwa sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis, yaitu ketaatan kita kepada Rasulullah. Ini merupakan hadis. Hadis itu apa? Hadis ini adalah ma shadara anin Nabi Muhammad ghairil Quran min qaulin au fi'lin au taqrir. Ma shadara anin Nabi Muhammad, sesuatu yang bersumber dari Kanjeng Nabi Muhammad, ghairil Quran, yang selain Al-Quran. Nah, ini mengeluarkan ta'rif, mengeluarkan Al-Quran. Maksudnya hadis ini berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran ini meskipun dari Allah tapi turun kepada Nabi Muhammad. Maksudnya hadis adalah merupakan sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad sendiri. Apa? Dari fi'lin, dari kaulin, dari perkataan. Au fi'lin, atau pekerjaan, au takririn, atau keputusan. Jadi hadis ini ada 3 macam, ada kauli, fi'li, dan takriri. Jadi ucapan Nabi, pekerjaan Nabi, atau ikrar Nabi itu disebut hadis. Kemudian wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum ini adalah indikasi dari ijma'. Mengapa? Karena ulil amr ini merupakan kesepakatan kaum muslimin
untuk mengangkat seorang pemimpin. Nah, ijma ini adalah ittifaqul mujtahidin minal ummah al-islamiyah fi asrin minal usur ala hukmin syar'iyyin ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ijma ini merupakan ittifaqul mujtahidin, kesepakatan para ulama minal ummah al-islamiyah dari umat Islam fi asrin dalam suatu masa anil usur pada sebuah masa-masa ala hukmin syar'iyyin atas hukum syariat ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada masa Kanjeng Nabi ini sumber hukum ini terbatas pada Al-Qur'an dan hadis. Nah, setelah wafatnya Nabi kemudian muncul ada ijma, yaitu kesepakatan para mujtahid. Misalnya setelah Nabi wafat, para sahabat melakukan ijma, melakukan kesepakatan bahwa memperbolehkan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Ini merupakan ijma. Kemudian yang terakhir adalah al-qiyas. Al-qiyas ini adalah ilhaqu ma lam yarid fihi nassun ala hukmihi bima warada fihi nassun ala hukmihi fil hukmi ishtirakihi ma fi illati dzalik. Yaitu ilhaqu ma lam yarid fihi nassun, menganalogikan sesuatu yang tidak ada nas, tidak ada Al-Quran, tidak ada hadis, ala hukmihi atas hukumnya, bima warada fihi nassun terhadap suatu hukum yang memiliki nas, ala hukmihi atas hukumnya, fil hukmi dalam hukum Islam, ishtirakihi ma fi illati dzalik karena adanya kesamaan dalam ilat. Misalnya khamar, narkoba. Di zaman Nabi tidak ada narkoba. Nah, narkoba ini bisa dikiaskan dengan khamar karena ada sebuah ilat yang sama, itu sama-sama memabukkan. Kemudian contoh yang dari Al-Quran misalnya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran ini mengindikasikan terhadap hikmah atau filsafat dari sebuah hukum. Misalnya, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya sholat ini merupakan ibadah yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini merupakan hikmah. Ini merupakan filosofi dari melakukan sholat. Kemudian ada ayat lain misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa seperti orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, la'allakum tattaqun ini merupakan hikmah, filosofi atau dari puasa. Dalam hadis misalnya, sumu tasihhu, berpuasalah maka kalian akan sehat. Rasulullah mengajarkan kita agar kita berpuasa agar kita sehat. Nah, ini merupakan filosofi, merupakan hikmah, merupakan maslahah dari sebuah puasa. Ijma para sahabat setelah wafatnya Nabi mengumpulkan Al-Quran. Nah, ijma terhadap mengumpulkan Al-Quran ini merupakan ijma para ulama yang mengandung maslahah. Karena untuk hifdzuddin, karena Al-Quran ini merupakan sumber dari Islam, dari agama. Ini contoh. Kemudian kias tadi sudah dicontohkan tentang narkoba dan khamar, bahwa narkoba ini gak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Kemudian para ulama melakukan ilhaq, melakukan analogi bahwa narkoba ini sama dengan khamar karena punya ilat yang sama, yaitu sama-sama memabukkan. Kemudian yang mukhtalaf fi ini banyak sekali, namun dalam ini saya memfokuskan pada 5 dalil. Yang pertama adalah satu dzari'ah. Manut tawassul bima huwa maslahah ila mafsadah. Yaitu memutus sebuah perantara bima huwa maslahah dengan sesuatu yang maslahah karena adanya mafsadah. Misalnya Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir di Indonesia ini memiliki mafsadah yang luar biasa karena mengajarkan kita untuk khuruj anil imam, keluar dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, pelarangan Hizbut Tahrir ini merupakan satu dzari'ah
Kemudian yang kedua adalah urf. Urf ini adalah ma ta'arufu alaihin nas waqtadahu fi aqwalihim wa af'alihim hatta sara dzalika muttaridan aw ghaliban. Yaitu ma ta'arufu alaihin nas, sesuatu yang dikenal, yang sudah masyhur, yang sering dilakukan oleh manusia, waqtadahu dan sering dibiasakan oleh manusia, fi aqwalihim dalam perkataan, wa af'alihim dan perbuatan, hatta sara dzalika muttaridan aw ghaliban, sampai hal ini merupakan atau menjadi sebuah kebiasaan yang selalu dilakukan, bahkan sering dilakukan. Ini disebut dengan urf. Contohnya syariat tidak menentukan kadar dari mahar. Nah, ini mengandung maslahah dan kadarnya itu kembali kepada urf. Misalnya di Madura, seperangkat alat sholat, emas berapa gram. Kalau di Arab misalnya unta 40 atau sekitar atau maharnya sekitar 44.000 dolar atau sekitar 60 juta. Nah, urf yang terjadi di Madura dengan di Arab Saudi ini berbeda. Nah, ini merupakan maslahah karena sesuai dengan kondisi di Madura. Karena kalau di Madura ini kalau mahal, maka kalian yang tidak memiliki uang ini tidak menikah nanti. Ini merupakan maslahah. Nah, ini merupakan hikmah, merupakan filosofi dari tidak ditentukannya sebuah kadar dalam mahar. Kemudian istihsan, ma yastahsinul mujtahid bi'aqli. Sesuatu yang dianggap baik oleh para mujtahid menurut akalnya. Kemudian ada dalil misalnya istishab. Istishab ini merupakan ibaratun anil hukmi bi thubuti amrin fi zamanit tsani bina'an ala thubuti fi zamanil awal. Yaitu tetapnya hukum pada zaman sekarang karena tetapnya pada hukum sebelumnya. Misalnya kita wudhu pada saat zuhur. Selama tidak batal, maka wudhu kita ini bisa digunakan ketika asar. Nah, tetapnya wudhu kita dalam keadaan berwudhu pada waktu asar ini merupakan istishab karena sudah berwudhu pada saat zuhur. Kemudian maslahah mursalah. Maslahah mursalah ini merupakan definisi maslahah dulu, bahwa maslahah ini adalah ibaratun fil asli anjal bi manfa'ah au daf'i madarrah. Maslahah adalah jalbu manfa'ah, yaitu mewujudkan sebuah manfaat, menghasilkan sebuah manfaat, merealisasikan sebuah maslahah, manfaat, au daf'u madarrah, atau mencegah sebuah madarrah. Nah, maslahah di sini ada 3 bagian. Pertama adalah maslahah mu'tabarah, yaitu maslahah yang ada dalil dari syariah, dan ada maslahah mulghah, maslahah yang ada dalil dari syariah bahwa dalil tersebut dilarang. Ada maslahah yang mu'tabarah, yaitu maslahah yang ada dalil yang memerintahkan bahwa itu maslahah. Kemudian ada maslahah mursalah, yaitu tidak ada dalil yang melarang dan tidak ada dalil yang mencegah. Ini merupakan masalah mursalah namanya. Thank you. Terima kasih, syukriya, gracias, terima matur sekelangkong. Terima kasih sudah mengikuti mata kuliah Filsafat Islam. Selanjutnya kita lanjutkan pada diskusi, kemudian tanya jawab di e-learning atau di WhatsApp group ya. Bitaufiq wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.